Saya masih bersama Menteri Luar Negeri periode 2001-2004. Saat itu ia menjadi Menlu di bawah pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Kabinet Gotong Royong. Dan ia juga kembali dipilih sebagai Menteri Luar Negeri periode 2004-2009 di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Bapak Hasan Wirayuda. Pak Hasan, tadi sebelum kita on the record, saya bilang sama ke Bapak, luar biasa Iran ini. Berpuluh-puluh tahun kena sanksi, embargo. Dia seperti diasingkan. Tahun lalu 2025 saja dia juga sempat diserang. Gak henti-hentinya hantaman internasional itu selalu dikenakan kepada Iran. Dan kemarin juga Israel, Amerika bersatu untuk menyerang Iran. Tapi dia benar-benar sebagai negara daya tahannya luar biasa. Pak Hasan, saya mau dengar dulu. Wah, bagaimana Anda mendeskripsikan Iran yang selalu kalau saya bilang gila dia digebukin terus oleh dunia internasional, bertahan loh Pak. Ya, tentunya itu tidak datang dengan sendirinya pada masa modern sekarang ini. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah Persia dulu, Persia itu punya peradaban setua 2.500 tahun dan practically continuously. Mesir mulai punya peradaban tua 7.000 tahun, lebih dari 5.000, tapi interrupted. Iran lebih continuous. Jadi karena itu modal besar. Mereka menghadapi tekanan, isolasi, bahkan perang ya. Dan memang saya dapatkan orang Iran itu pinter-pinter. Cerdas gitu ya. Sebagai negosiator mereka negosiator yang sangat tangguh. Jadi tidak gampang misalnya untuk menyelesaikan. Gak gampang ditekuk mereka. Gampang ditekuk. Dalam negosiasi mengenai isu nuklir yang terakhir berakhir sebelum perang dilancarkan. Itu sebetulnya proses yang tidak mudah tapi pada satu titik sebetulnya sudah hampir tercapai kesepakatan. Pak Hasan, setelah Amerika dan Israel menyerang Iran, Iran juga melakukan serangan yang kemudian dijelaskan sebagai bahwa ini adalah bagian dari self defense ke negara-negara Teluk. Saudi Arabia, Qatar, UAE dan beberapa negara Teluk lainnya. Karena di sana ada pangkalan militer Amerika Serikat. Seberapa besar ini akan memperdalam konflik yang terjadi mengingat negara Teluk merasa bahwa kenapa jadi negara kami yang diserang dan mereka juga apakah mereka juga akan berupaya untuk like strikes back atau melakukan pembalasan? Perluasan teater perang sudah terjadi sejak hari pertama. Yang pasti mengagetkan negara-negara di Teluk seperti Saudi Arabia bahkan. Emirat, Kuwait yang walaupun klaimnya self defense karena yang diserang melalui missiles dan drones itu adalah pangkalan-pangkalan Amerika. Sebagian besar betul menurut saya, tapi juga tidak kurang bahwa misalnya Dubai nggak ada pangkalan militer Amerika atau siapapun di situ, tapi bangunan-bangunan bertingkatnya juga ada hotel, airport. Exactly. Jadi dengan kata lain memang teater perang menjadi meluas. Terdapat horizontalizations dari perang dari yang mungkin diperkirakan semula hanya Iran sebagai target serangan Amerika dan Israel. Tapi bagi Amerika dan Israel pun mungkin mengagetkan bahwa pada hari pertama Iran mampu melancarkan serangan itu. Dan bahkan sekarang di Amerika kan dibicarakan kok tidak ada cukup warning bagi perangkat sipil misalnya di pangkalan-pangkalan ini untuk diungsikan. Ini kan tidak ada. Jadi terjatuh korban. Jadi serangan Iran ke negara-negara Teluk yang di situ dia katakan untuk pangkalan militer sendiri dianggap sebagai, dan itu tidak diketahui oleh Amerika Serikat, bisa dibilang juga sebagai bagian dari kekalahan Amerika karena dianggap tidak tahu dan tidak bisa mengevakuasi masyarakat sipil yang berada di situ. Bahkan klaim terhadap Menteri Luar Negerinya terhadap masyarakat sipil Amerika di wilayah itu tidak ada jaminan untuk dievakuasi.
silakan pulang sendiri-sendiri kata polisi. Itu juga mengagetkan ya, karena mungkin memang tidak diperkirakan perang meluas secara horizontal ke wilayah-wilayah tadi. Kalau begitu pertanyaan Pak, seberapa besar negara-negara Teluk juga akan melakukan retaliation atau pembalasan atas serangan ini? Apa meskipun alasannya adalah self defense atas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Saya lihat potensi Saudi, karena dari berbagai kalkulasi kekuatan, Saudi punya potensi untuk membalas. Dan juga harga dirinya sebagai tokoh di negara-negara wilayah itu yang selama ini dianggap potensi yang mampu bersaing dengan Iran. Tapi kita juga tahu Saudi tidak punya pengalaman atau tradisi berperang. Di Yemen bagian utara ada kelompok etnik namanya suku Houthi yang Syiah. Ketika melancarkan perang sepanjang perbatasan terhadap Saudi, bahkan meluncurkan roket ke arah Riyadh dan sebagainya, Saudi juga tidak berhasil memerangi mereka. Bahkan kita saksikan sekarang suku Houthi yang berkuasa di Yemen. Jadi sementara ini Iran ini bangsa petarung. Sejak zaman Persia dulu Iran itu memang unggul dalam berperang. Jadi kita tidak bisa abaikan tradisi ini juga. Jadi Pak Hasan melihat bahwa dalam sejarahnya meskipun bisa dikatakan ada ketidaknyamanan dari pemimpin-pemimpin negara Teluk kenapa mereka jadi kena getahnya, tetapi untuk melakukan retaliation secara langsung berperang ke Iran rasanya itu peluang yang sangat-sangat kecil. Menurut saya begitu. Jadi belum lagi kalau kita lihat di negara-negara Arab sendiri kan terpecah. Misalnya ketika negara-negara anggota Gulf Council memberikan sanksi kepada Qatar karena Qatar dianggap dekat dengan Iran. Jadi tidak semua dari negara itu satu paham dalam menghadapi Iran. Dan bahkan ada komunikasi terakhir kan antara Menlu Iran dengan Qatar. Ya. Jadi kontak dengan Qatar memang dibuka dan karena memang mereka selama ini juga lebih terbuka, saling terbuka dibandingkan Saudi Arabia. Jadi kalau melihat mereka yang berkonflik itu, apakah tetap hanya Amerika Israel melawan Iran atau kita juga akan melihat adanya dukungan untuk Iran mau berperang bersama Iran dari negara-negara yang selama ini berhadapan-hadapan dengan Amerika, misalnya Rusia atau Cina yang selama ini juga memiliki hubungan dengan Iran? Pertama, kewajiban untuk ikut membantu Iran dalam perang itu kan harus didasarkan pada satu, bukan hanya tradisi hubungan baik, tapi ikatan dari kacamata baik China maupun Rusia, Iran sebagai treaty allies. Jadi berdasarkan adanya persekutuan lebih dulu. Jadi bahwa Rusia simpati pada Iran karena memang dalam perang Ukraina juga Iran mensuplai drones yang sangat besar jumlahnya. Demikian juga China yang menjadi pemasok senjata. Tapi untuk ikut serta perang fisik membantu Iran mungkin jauh dari kemungkinan. Jadi Pak Hasan, ketika ada yang mencemaskan apakah ini bisa menjadi prakondisi untuk Perang Dunia Ketiga? Pak Hasan, kalau tadi melihat yang diserang negara-negara Teluk oleh Iran ke negara-negara Teluk saja kecil kemungkinannya untuk membalas balik. Sehingga konflik itu tidak jadi meluas atau tidak mendalam. Mereka yang ingin membantu atau bersimpati dengan Iran seperti Rusia dan Cina saja juga tidak ingin terlalu frontal untuk ikut berperang membantu Iran. Ya. Artinya kondisi ini membuat, apakah bisa saya simpulkan, tidak menjadi satu prakondisi terjadinya Perang Dunia Ketiga? Pertama, Iran tidak memiliki senjata nuklir. Bahkan antara pemilik senjata nuklir sendiri, mereka takut untuk berperang menggunakan senjata nuklir yang menjurus pada Perang Dunia Ketiga. Karena level teknologi senjata nuklir itu sudah pada derajat mutually assured destruction. Siapapun yang mulai melontarkan senjata nuklir dia juga akan musnah. Gitu. Jadi sementara ini kan perang yang
Israel punya nuklir, Iran tidak, tapi Israel juga tidak mudah menggunakan senjata nuklir untuk melawan Iran. Sama seperti Rusia memiliki 6.000 senjata nuklir melawan Ukraina. Betapun tidak mudahnya perang, tapi dia juga tidak mudah menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina. Jadi karena itu saya tidak berpikir dari perang ini akan menuju pada perang dunia ketiga. Di tengah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, pemerintah Indonesia memutuskan terlibat menjadi mediator.